pemirsa, kembali lagi bersama saya Silda Nur Sapitri di Suara Generasi Muda. Kali ini saya akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan, tentunya dengan berita-berita terhangat dan talkshow dengan narasumber yang luar biasa. Untuk berita pertama, ada sekelompok anak remaja yang melakukan pesta miras di daerah Banyuwangi yang mengakibatkan salah satu rekannya tewas karena dikeroyok. Adapun berita pada 28 Desember 2024 di daerah Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Tegalimo, ada sekelompok remaja melakukan pesta miras berujung kematian karena salah satu anak remaja tersebut dikeroyok oleh kawan-kawannya dalam keadaan mabuk. Hal tersebut dipicu karena adanya kesalahpahaman yang berujung percekcokan. Dan mayat korban ditemukan di sebuah perkebunan buah naga dan kasusnya sedang didalami oleh Polresta Banyuwangi. Aksi tawuran antar dua kelompok terjadi di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada hari Rabu 1 Januari 2025. Tak hanya saling lempar batu, botol minuman, dan petasan untuk menjatuhkan lawannya, sejumlah pelaku tawuran juga nekat membekali diri dengan senjata tajam. Diduga aksi tawuran tersebut merupakan buntut dari perang petasan yang terjadi saat perayaan malam pergantian tahun dan membuat masyarakat sekitar risih dan merasa terganggu. Terus ngapain ngapain lu ntar lu cucu kita aja gininya bocor. Terus itu bocor Terus agak? Ya bukan salah aja lah, ini kayak sekarang begini kan dilanjutin lagi begini, nanti kalau udah ada yang kejadian malam ada polisi jalan aja. Khawatir ya Bu? Ini kayak bukan khawatir lagi lah. Tawuran tersebut mengakibatkan kerusakan pada fasilitas nggak mungkin deh kalau nggak diduluin mah itu anak itu tuh. Banyaknya pecahan beling jalan A tuh. Itu pada dulu berserakan di jalan sehingga harus membuat masyarakat membereskannya akibat ulah dari tawuran tersebut. Selamat siang guys, sekarang kita akan kedatangan narasumber yang sangat inspiratif dan dia masih muda tentunya. Dia juga bergelut di dunia sosial dan keagamaan. Sebelum kita panggilkan narasumbernya, mari kita lihat cuplikan ketika beliau sedang melakukan kegiatan. Assalamualaikum, halo sahabat Mile. Hari ini Let's Hijrah ada kegiatan loh. Mau tahu kegiatannya apa? Yuk, let's see on Let's Hijrah. Nah, itu dia kegiatan kajian rutin kita kali ini. Mau tahu kegiatan kita selanjutnya apa?
Yuk pantengin terus IG kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya teman-teman, mari kita panggilkan narasumber yang sangat inspiratif tersebut, yaitu Saudari Teh Dihni. Boleh teman-teman tepuk tangan. Selamat siang Teh Dihni. Selamat siang Teh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini luar biasa ya. Alhamdulillah sehat walafiat juga. Alhamdulillah ya teman-teman. Gimana perjalanannya untuk kesini, macet gak Teh? Alhamdulillah untuk perjalanannya meskipun agak macet ya, karena emang haulanya masih tahun baru jadi agak macet, tapi alhamdulillah selamat dan sampai tujuan. Alhamdulillah ya teman-teman. Karena kita udah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif nih, tanpa menunggu lama, kesempatan yang bagus nih pemirsa, kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif. Teh Dihni tadi kan kita udah nampilin nih cuplikan tentang kegiatan Teteh di mana sedang melakukan kegiatan di bidang keagamaan dan sosial gitu. Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa yang nonton, izinkan saya menyampaikannya gitu Teh. Mungkin diawali dengan pertanyaan, apa sih motivasi Teteh buat ikut terjun di dunia keagamaan dan sosial? Izin menjawab ya. Mungkin salah satu motivasi saya mengikuti kegiatan tersebut salah satunya untuk menambah relasi, menambah wawasan, dan yang paling utama itu untuk mendapatkan lingkungan yang vibes positif lah Teh, mungkin salah satunya itu. Karena dilihat dari pandangan sekarang, dilihat dari pergaulan yang sekarang itu sangat luar biasa, apalagi saya sendiri adalah mahasiswa yang benar-benar terjun di luar jangkauan orang tua gitu. Dan salah satunya saya tuh merantau. Jadi kalau misalkan saya tidak mengikuti kegiatan hal tersebut, lantas siapa yang bisa menjaga diri saya sendiri? Oke, benar banget nih Teh Dihni. Era saat ini tuh memang gempuran pergaulan tuh yang kurang bagus tuh ada gitu di era teknologi saat ini tuh. Mungkin dari Teteh tadi yang udah biar menjaga ya teman-teman katanya. Terus beliau juga seorang mahasiswa. Terus bagaimana sih Teh cara membagi waktu antara perkuliahan dengan kegiatan sosial saat ini gitu? Nah, kebetulan kegiatan yang ada pada organisasi saya ini mungkin udah ada jadwalnya ya teman-teman. Jadi kegiatannya itu per bulan sekali. Sedangkan gimana nih cara mengatur waktunya? Alhamdulillah juga nih sekarang kita prioritasin saja dulu kuliah, karena tujuan kita mengerantau ini, tujuan saya sendiri ngerantau ini ya kuliah gitu. Jadi kebetulan si waktu kuliah sama waktu kegiatan ini tuh gak bentrok. Jadi alhamdulillah, jadi si kegiatan ini tuh cuman menambah waktu luang aja. Mungkin gini ya teman-teman, bahwa apapun yang kita lakukan untuk kebaikan pasti Allah kasih jalannya, maupun itu kita sibuk pasti ada jalannya kok. Betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh, organisasi apa aja yang Teteh ikuti gitu di saat ini gitu? Oke, mungkin kalau untuk organisasi yang saat ini saya ikuti adalah organisasi Let's Hijrah, yang dimana Let's Hijrah ini bergelut di bidang keagamaan dan sosial. Nah, keagamaan ini kita mengadakan kajian per bulan. Kajian ini biasanya suka di awal bulan dilakukannya. Nah, kalau misalkan sosialnya yaitu berbagi takjil, berbagi makanan, dan kunjungan ke rumah anak yatim. Nah, yang kedua itu organisasi Karimah, yang dimana Karimah ini juga bergelut dalam sosial dan keagamaan juga Teh. Nah, mungkin kalau buat organisasi Karimah ini adanya di kampus ya teman-teman. Jadi Karimah ini tuh menambah wawasan juga di kampus salah satunya. Oke Teh, jadi Teteh ikutan di luar kampus, ikut organisasi keagamaan, di kampus juga ikut organisasi keagamaan ya Teh. Keren banget nih teman-teman. Anak muda saat ini tuh butuh loh ikut organisasi keagamaan ini gitu, karena biar menjadi landasan bagi
kita menjalankan kehidupan gitu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya teh, kan di era saat ini tuh banyak sekali pergaulan anak muda yang di luar batas gitu, seperti minum-minuman keras, terus tawuran, pesta seks dan sebagainya gitu. Bagaimana sih tanggapan teteh terkait hal itu? Menjawab ya teh, untuk terkait perihal yang minum-minuman keras, tawuran dan sebagainya, itu dirasa itu tidak baik, karena menurut saya masa muda ini tuh harus dijalankan dengan sebaik-baik mungkin, seperti kita mengikuti kajian-kajian, mengikuti kegiatan yang dimana membawa kita ke jalan yang baik gitu, karena kita tuh karena kita tuh mempunyai masa depan yang cerah gitu. Maka dari itu kita diri sendiri, kita harus bisa menjaga diri kita dengan perilaku baik kita gitu. Jadi jangan sampai diri kita itu terbawa arus sama perilaku yang tidak baik itu. Oke, mungkin di era saat ini ya teh, antara yang bisa merubah diri kita itu cuma diri kita sendiri teh. Ya, betul. Masa kita yang tahu masa depan kita. Kalau kita ingin mencapai masa depan yang cerah, maka kita melakukan proses-proses yang baik untuk mencapainya gitu. Ya, Makanya betul. teh. Terus buat pertanyaan selanjutnya teh, kan sekarang banyak ya masyarakat yang kayak, apaan sih masuk organisasi keagamaan, buang-buang waktu dan sebagainya. Apa teteh pernah mengalami hal itu, ataupun tantangan apa yang teteh terima gitu ketika mau masuk ke organisasi keagamaan dan sosial? Untuk tantangannya sendiri itu lingkungan ya, karena lingkungan itu ngaruh banget. Karena di sisi lain ketika saya sendiri mau melakukan kajian, mau ngadain kajian, itu banyak banget cobaannya. Pertama kayak banyaknya tugas kuliah, yang kedua ajakan teman-teman untuk main dan sebagainya, dan sehingga kajian itu teh nggak tercapai gitu, nggak terlaksana. Nah itu salah satunya tantangan. Dan yang kedua yaitu untuk tantangan yang kedua yaitu kemudian ya teh, karena buat generasi yang sekarang tuh sangat sulit untuk membangun niatnya untuk mengadakan kebaikan itu. Itu sih tantangannya berat sekali, karena dia dilihat dari niat mau gak mau itu gak akan terlaksana gitu, karena kemudian itu teh. Oke, mungkin teh nggak mungkin banyaknya tugas kuliah, terus itu jadi hambatan ya, jadi tantangan teteh gitu. Terus memang benar perempuan itu kemudian gitu, dimana ketika kita mau melakukan suatu kegiatan, ketika kita merasa tidak mood gitu, ya udah kegiatan itu tidak terlaksana. Itulah emang teh yang harus dituntaskan, dihempaskan gitu ya dari diri kita. Mungkin buat selanjutnya, kan tadi teteh bilang merantau gitu, bagaimana sih dukungan dari orang tua terhadap kegiatan teteh di bidang keagamaan dan sosial ini? Untuk dukungan orang tua saya sendiri ya teh, itu sangat alhamdulillah mempercayai saya sendiri gitu untuk merantau. Salah satu amanat yang saya ingat ya teh, mungkin jaga pergaulan, jaga perilaku, jaga ibadah dan sebagainya ya teh. Nah maka dari itu cara menjaga amanat itu dan cara menjaga kepercayaan itu, saya memilih untuk banyakin berkegiatan sosial dan keagamaan teh. Makanya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, dukungan dari orang tua teh Dini salah satu yang menguatkan niat beliau untuk terus bergerak di bidang keagamaan dan sosial. Mungkin tadi orang tua ya teh, teman-teman sekarang kita cari tahu bagaimana dukungan dari teman-teman teh Dini di perkuliahan nih. Gimana sih dukungannya gitu terkait teteh yang ikut di ini organisasi keagamaan ini gitu? Kalau buat di perkuliahan ya, mungkin ada plus minusnya ya, karena saya sendiri harus menyesuaikan pemikiran mereka dan dengan saya sendiri, karena belum tentu ya teman kita bisa mau diajak atau enggak gitu. Nah itu pun salah satu dukungan gitu, karena kalau misalkan kita lihat
teman kita gak bener-bener frekuensi sama kita, itu sangat hambatan banget ya teh, karena dibilang kayak oh berarti kita tuh gak boleh kayak gitu. Nah salah satu hambatannya itu kayak oh ya udah gitu, aku gak akan melakukan kegiatan keagamaan itu karena temen aku gak mau. Nah itu hambatannya. Padahal kalau misalkan kita benar-benar niat untuk melakukan kegiatan itu, kita bisa berusaha semaksimal mungkin mengajak teman-teman kita gitu. Oke, gitu mungkin teman-temannya, bahwa orang tua dan teman itu salah satu penguat gitu untuk kita menjalankan apa yang kita ingin jalankan ataupun yang sudah kita niatkan. Mungkin kira segmen ya teh, bolehlah kesan pesannya dari Teteh buat program Suara Generasi Muda ini. Oke teh, untuk kesannya untuk acara ini alhamdulillah ya luar biasa. Teteh terima kasih juga udah mengadakan acara ini, karena acara ini tuh bisa mendukung remaja untuk mengeluh kesahkan pergaulan yang saat ini. Nah untuk pesannya buat kalian, jangan lupa ya untuk bisa jaga diri dan sibukkan waktu kalian dengan kegiatan yang bermanfaat buat orang lain dan buat diri kita sendiri. Oke, gitu teman-teman kesan dan pesannya Teh dari Teh Dini. Teh tadi menyinggung dengan organisasi ya. Teteh kan bergerak di organisasi keagamaan dan sosial, itu ada namanya Let's Hijrah ya Teh. Boleh nih Teh spill kegiatan apa yang akan dilakukan akhir-akhir ini nih Teh, biar para penonton bisa datang di kajian Teteh nantinya. Untuk ini ya, ini langsung aja ya promosi. Oke, ya Teh. Boleh Teh. Untuk kegiatan yang akan datang ini, kita akan mengadakan kajian di Trans Studio Bandung tanggal 12. Pokoknya kalian tunggu aja, langsung aja hadir ke Trans Studio Bandung. Mau info selanjutnya lihat aja di IG Let's Hijrah. Oke, keren banget ya guys. Keren banget ya teman-teman. Di usia muda saat ini, mahasiswa sedang menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar ya. Tentunya diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang positif teman-teman. Sangat-sangat keren, sangat-sangat inspiratif. Kesimpulan dari pertemuan kali ini dengan Teh Dini bahwa segala hal apapun yang kita lakukan harus didasari oleh kebaikan, karena nantinya jika kita tidak didasari oleh kebaikan, muncullah perilaku-perilaku yang kurang baik dan yang menghancurkan masa depan kita, yaitu perilaku-perilaku kita yang tidak baik. Jika masa depan kalian ingin cerah, maka jalanilah proses setiap proses untuk mencapainya dengan hal-hal baik gitu. Bisa kita ambil bahwa perilaku baik kita akan berdampak kepada masa depan kita, maupun perilaku buruk kita akan berdampak ke masa depan kita. Jadi sebisa mungkin kita menjalani setiap proses untuk mencapai masa depan yang baik itu dengan hal-hal baik, bukan dengan hal buruk. Sekian, terima kasih ya Teh Dini udah nyempetin waktunya. Semoga kegiatannya lancar. Terus banyak juga dari penonton yang ikut serta di dalam kegiatannya, karena ini kegiatan yang bagus gitu teman-teman, berkegiatan yang positif gitu teman-teman. Mungkin sekian dan terima kasih buat para pemirsa yang udah nonton di studio maupun di layar televisi Anda. Terus ikuti setiap program-program dari Suara Generasi Muda yang akan menampilkan narasumber-narasumber yang hebat dan tentunya sangat patut untuk dicontoh. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Ada seorang pemuda, beliau berkuliah di Universitas Terbuka di Korea Selatan dengan jurusan manajemen bisnis, dan setelah mendapatkan gelarnya, beliau kembali ke desanya dengan membawa perubahan. Dia dengan sebagai seorang petani dan sangat dikenal sampai diundang ke acara Kick Andy, dan beliau memiliki prinsip bahwa sejauh manapun kakinya melangkah, dia harus kembali ke desa.
Terima kasih pemirsa telah menyaksikan acara Suara Generasi Muda, dan sampai jumpa kembali di acara Suara Generasi Muda selanjutnya.